Hai, saya Jeremy. Pada hari ini saya akan mencoba menjelaskan kepada kalian tentang kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu dari berbagai macam permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Kemiskinan ada di setiap negara, terutama negara-negara berkembang, seperti negara kita, Indonesia. Menurut World Bank atau Bank Dunia, kemiskinan memiliki makna yang beragam, dihitung dengan cara yang beragam, dan diselesaikan dengan cara yang beragam juga. Secara umum, kemiskinan merupakan suatu kondisi ketika seseorang atau kelompok tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti sandang, yaitu pakaian, pangan, makanan, dan papan atau tempat tinggal, serta pendidikan dan kesehatan yang layak. Terdapat berbagai macam penyebab kemiskinan, seperti pertama, tingkat pendidikan yang rendah. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa pendidikan merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi setiap orang. Bila kebutuhan pokok tersebut tidak dapat dipenuhi, maka dapat disimpulkan bahwa itulah penyebab kemiskinan. Tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan seseorang cenderung kurang memiliki keterampilan, wawasan, dan pengetahuan yang memadai untuk kehidupannya. Sedangkan untuk dunia kerja maupun dunia usaha, pendidikan merupakan modal untuk bersaing dalam mendapatkan kesejahteraan nantinya. Oleh karena itu, terjadi banyak pengangguran dan itu mendorong terjadi kemiskinan. Kedua, terbatasnya lapangan pekerjaan. Dengan terbatasnya lapangan kerja, masyarakat tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Karena dengan bekerjalah, seseorang mendapatkan upah yang nantinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok tersebut. Hal ini biasanya terjadi di wilayah perkotaan, di mana banyak terjadi mobilitas penduduk yang masuk dari luar kota, sehingga terjadi pertumbuhan penduduk yang besar di kota. Kondisi ini menghasilkan lebih banyak tenaga kerja yang tersedia, namun sayangnya hal ini tidak sejalan dengan jumlah dan peluang kerja yang ditawarkan. 3. Malas bekerja. Hal ini yang paling sering menjangkit seseorang yang tak ingin maju dan beranggapan bahwa kemiskinan itu adalah takdir. Hal tersebut membuat seseorang tidak bergairah dan bersikap acuh tak acuh untuk bekerja, dan mengantarkan mereka kepada kemiskinan dan membuat kesejahteraannya menghilang. 4. Beban hidup keluarga. Hal ini juga merupakan hal yang cukup signifikan. Ketika seseorang memiliki anggota keluarga yang banyak untuk dihidupi, untuk dinafkahi, maka beban hidupnya tentu saja akan bertambah pula. Dengan begitu, seseorang diharuskan untuk meningkatkan pendapatannya sesuai dengan berapa jumlah anggota yang harus dihidupinya. 5. Keterbatasan sumber daya alam maupun modal. Suatu masyarakat biasanya akan dilanda kemiskinan salah satunya karena keterbatasan sumber daya alam ataupun sumber modal. Hal ini terjadi karena alam sekitar tidak lagi memberikan keuntungan. Terkadang hal tersebut terjadi memang bukan karena kehendak manusia. Bisa saja hal tersebut terjadi karena bencana alam yang melanda suatu daerah. Bencana alam akan menyebabkan semua potensi alam, infrastruktur, maupun kondisi psikologis masyarakat yang terdampak mengalami kerusakan. Untuk mengatasi kerusakan-kerusakan tersebut biasanya juga dibutuhkan waktu yang sangat lama. Selain itu, dari bencana alam banyak masyarakat yang kehilangan harta bendanya, sehingga langsung jatuh miskin. Kemiskinan sebagai masalah sosial memberikan dampak-dampak yang negatif bagi masyarakat. Seperti yang pertama, muncul kriminalitas. Tanpa makanan, manusia akan mati. Tanpa pakaian dan rumah atau tempat tinggal, manusia akan menderita. Seseorang yang tidak berpenghasilan karena menganggur sehingga hidupnya miskin, tidak akan bisa memenuhi seluruh kebutuhan pokoknya. Maka dari itu, kondisi ini mendorong mereka untuk melakukan tindak kriminal seperti mencuri, mencopet, menjamret, atau bahkan sampai membunuh dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya. Kedua, putus sekolah. Akan sulit bagi seseorang untuk mendapatkan akses pendidikan jika dia tidak memiliki uang. Terdapat 3 konsep kemiskinan. Yang pertama adalah kemiskinan subjektif. Kemiskinan subjektif disebabkan oleh sebuah pemikiran sendiri yang memiliki anggapan bahwa kebutuhannya tidak dapat dipenuhi secara cukup, walaupun sebenarnya dia itu tidak miskin.
Jadi, seseorang atau suatu kelompok merasa miskin karena membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Lalu yang kedua adalah kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut merupakan kemiskinan yang murni disebabkan oleh ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Jadi ini adalah miskin yang berada di bawah garis kemiskinan, di mana garis kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi. Yang ketiga adalah kemiskinan relatif. Kondisi miskin yang disebabkan oleh pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Berbicara tentang proses terjadinya kemiskinan, maka kita akan membahas tentang penyebab terjadi kemiskinan, di mana penyebab kemiskinan yang dialami setiap orang berbeda-beda. Misalnya, ada orang yang miskin karena tingkat pendidikan yang rendah, sehingga sulit mendapatkan pekerjaan dan akhirnya menganggur tidak memiliki pendapatan. Dan ada pula orang yang sebenarnya dia itu kaya, hartanya melimpah, dan tingkat pendidikannya pun tinggi. Namun pada suatu saat, harta kekayaannya sirna karena suatu bencana alam, seperti gunung berapi atau tsunami. Maka dari itu, saya akan mencoba menjelaskan proses terjadinya kemiskinan yang disebabkan oleh tingkat pendidikan yang rendah, di mana nantinya akan menciptakan lingkaran setan kemiskinan. Misal, ada seorang yang bernama Agus, yang memiliki tingkat pendidikan yang rendah, yaitu hanya lulusan SMP. Kondisi ini menyebabkan dia kesulitan dalam bersaing untuk mendapatkan pekerjaan. Walaupun dia mendapatkan pekerjaan, namun dengan tingkat pendidikan yang rendah, kemungkinan besar dia hanya akan mendapatkan pekerjaan dengan gaji kecil yang tidak dapat mencukupi seluruh kebutuhan hidupnya ataupun keluarganya. Setelah menikah, Agus memiliki seorang anak. Dengan kondisi finansial keluarga yang pas-pasan, maka anak Agus kesulitan untuk mengakses dunia pendidikan, sehingga memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan sulit untuk bersaing dalam dunia pekerjaan yang nantinya akan mendorong dia kepada kemiskinan lagi. Hal ini terus berlanjut dengan pola yang sama. Dalam mengukur kemiskinan, BPS atau Badan Pusat Statistik menggunakan garis kemiskinan sebagai indikatornya. Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan atau GKM dan garis kemiskinan non-makanan atau GKNM, di mana GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disertakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi seperti padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur, dan lain-lain. Sedangkan GKNM merupakan kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Terdapat beberapa problematika dari penggunaan garis kemiskinan sebagai indikator yang digunakan oleh BPS. Seorang pengamat ekonomi, Salamuddin Daeng, memberikan beberapa kritik, yaitu pertama, pendekatan pengeluaran adalah pendekatan yang bersifat makro, tidak mencerminkan keadaan yang sebenarnya, sementara kemiskinan terjadi pada level mikro, rumah tangga, dan perorangan. 2. Semakin besar pengeluaran, semakin kaya seseorang. Ini jelas salah. Cara semacam ini jelas kejam. Karena semakin banyak ekonomi mengurus uang masyarakat, maka akan terlihat masyarakat makin kaya. 3. Jika terjadi wabah dan penyakit, maka secara otomatis pengeluaran masyarakat makin bertambah. Jadi semakin penuh rumah sakit, maka kemiskinan makin berkurang. 4. Jika pemerintah terus menaikkan harga kebutuhan publik seperti transportasi, listrik, dan BBM, maka kemiskinan akan tampak berkurang. Padahal, faktanya rakyat makin menderita karena terpaksa membayar lebih mahal. 5. Pendekatan besarnya pengeluaran sama sekali tidak memperhitungkan sumber dana masyarakat, entah dari mereka menjual aset dan harta benda mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi, semakin banyak harta benda rakyat yang hilang untuk membiayai kebutuhan hidup, maka kemiskinan berkurang. Ini jelas manipulatif. 1. Teori patologi sosial. Teori ini membahas tentang penyakit atau gangguan yang ada pada masyarakat, yang dalam kasus ini adalah kemiskinan. Menurut teori ini, kemiskinan merupakan bagian integral di dalam masyarakat. 2. Teori disorganisasi sosial, yang menganggap bahwa kemiskinan sebagai dampak dari perubahan sosial yang sangat cepat,
sehingga masyarakat gagal memenuhi kebutuhan seluruh anggotanya. Contohnya, dengan perkembangan teknologi yang pesat, banyak pekerjaan manusia yang kini diambil alih oleh teknologi. Maka dari itu, banyak manusia yang kehilangan pekerjaan sebagai sumber pendapatannya. 3. Teori fungsionalisme Herbert Gans, yang menganggap bahwa orang miskin itu dibutuhkan oleh penghuni kelas sosial lainnya di berbagai bidang pekerjaan, termasuk melakukan pekerjaan yang tidak mau dilakukan orang lain. Contohnya, pekerjaan sebagai cleaning service yang biasa dilakukan oleh orang miskin ataupun yang berpendidikan rendah. 4. Pendekatan simbolik interaksionisme, yang menganggap bahwa kemiskinan sebagai sebuah konstruksi sosial. Teori ini bersifat blaming the victim atau menyalahkan orang miskin, karena menurut teori ini kemiskinan berasal dari sifat atau kepribadian orang miskin itu sendiri, entah karena dia malas bekerja atau sebagainya. 5. Teori konflik modern, yang menganggap bahwa ketimpangan bukan hanya sekedar uang, tapi juga budaya, yaitu keterampilan dan pendidikan yang tidak tersedia bagi masyarakat yang terlahir miskin. 6. Pandangan konservatif, yang menganggap bahwa masalah kemiskinan merupakan tanggung jawab personal. Seseorang dapat keluar dari kemiskinan dengan memanfaatkan segala macam peluang yang tersedia di sekitarnya. Menurut pandangan ini, program kesejahteraan sosial pemerintah akan memperburuk masalah karena menjadikan ketergantungan. Kemiskinan merupakan sebuah masalah sosial yang disebabkan oleh berbagai macam faktor. Seperti yang dikatakan oleh teori konflik modern, bahwa ketimpangan bukan hanya sekedar uang, tapi juga budaya, yaitu keterampilan dan pendidikan yang tidak tersedia bagi masyarakat yang terlahir miskin. Bantuan berupa uang tunai saja pada masyarakat miskin, menurut saya hanya berefek sementara saja, dan tidak mampu untuk membawa masyarakat miskin keluar dari kemiskinan karena tidak menyelesaikan penyebab terjadi masalah. Saya melihat terdapat satu program di Indonesia yang berpotensi untuk menangani kemiskinan, yaitu PKT, Program Kewirausahaan Terpadu. PKT merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan swasta dan komunitas di dalam mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha masyarakat DKI Jakarta, sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran, meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui penyediaan fasilitas kewirausahaan, peningkatan kapasitas wirausaha, dan penguatan kelembagaan. Program ini menurut saya mampu menangani beberapa macam penyebab kemiskinan. Yang pertama, tingkat pendidikan yang rendah. Melalui program ini, mereka akan dibina dan difasilitasi seperti diberikan berbagai macam pelatihan, di mana mereka akan dilatih oleh orang ataupun lembaga yang profesional atau memiliki kapasitas dalam bidang tertentu. Maka dari itu, mereka yang memiliki tingkat pendidikan dan keahlian yang rendah dapat berproses melalui pelatihan tersebut sehingga dapat menjadi wirausahawan yang handal dan akhirnya dapat menghidupi dirinya secara mandiri. Kedua, keterbatasan lapangan pekerjaan. Menjadi wirausahawan berarti membuka lapangan pekerjaan bagi dirinya sendiri dan tidak tertutup kemungkinan juga membuka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Selain itu, pemerintah juga membantu para wirausahawan dalam memasarkan produknya dengan menyelenggarakan bazar dan berbagai kegiatan atau event yang memungkinkan para wirausahawan untuk meningkatkan omset dari waktu ke waktu. Terobosan terbaru adalah dengan memfasilitasi terbentuknya kerjasama dengan perusahaan marketing atau pemasaran online seperti Bukalapak, Shopee, Tokopedia, dan perusahaan lain yang sejenis. Jadi, dengan adanya berbagai macam fasilitas dan kemudahan dalam program PKT tersebut, serta langkah dan kebijakan pemerintah yang tertuju pada penanganan penyebab masalah, maka program seperti inilah yang memiliki dampak yang positif dan berkepanjangan untuk menangani kemiskinan.